ajaran Islam yang sempurna agar kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dengan tercinta dan dilanjutkan dengan kajian bersama ayah tercinta. Maka diharapkan kepada teman-teman sekalian agar kiranya mempersiapkan catatannya untuk mencatat dan mendengarkan bersama kajian pada pagi yang berbahagia ini. Waktu dan tempat dan mempersiapkan kepada ayah tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Anak-anak semua yang dicintai dimuliakan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali membuka kajian ini dengan memohon semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, para penghuni buah gerak PTIK di sini, ala hadhihi wa ala kulli salih. Fatihah. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ingatkan anda semua, kita di sini sebetulnya bukan pengajian tasawuf seperti ini. Kita pengajian tafsir syar'i. Memang ujung-ujungnya banyak bersentuhan dengan tasawuf, tapi kita nanti akan bahas pendekatan esoterik terhadap Al-Quran. Jadi kalau tasawuf nanti bisa konotasi tarekat lain-lain. Kita tetap PTI kita harus konsentrasinya pada tafsir mu'tabarah, yang tafsir yang corak fikih, ada tafsir corak ilmiah, ada tafsir sosiologis, tapi kita subuh ini masuk pada corak tafsir syar'i. Tafsir syar'i itu yang memang coraknya sofistik, tapi bukan tasawuf. Tidak identikan antara tafsir syar'i dan tasawuf, ontologinya berbeda. Yang kedua, saya ingatkan sehubungan dengan maraknya isu, jadi bukan virus, isu yang mewabah sekarang ini. Pertama, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua, jangan terlalu panik, tidak perlu berlebihan menanggapi situasi terakhir. Sebab alhamdulillah, alhamdulillah, bahwa setiap penyakit pasti Allah akan menentukan obatnya. Sekarang ya, virus corona sudah mulai banyak ditemukan obatnya. Yang paling efektif itu dari Cina sendiri, dan terjadi penurunan drastis sampai di atas 60%. Jadi sedang dikembangkan obat-obat lain, dan bahkan juga vaksin nantinya juga akan segera ditemukan. Percayalah kepada Allah bahwa namun demikian tetap saya menunjukkan Anda waspada, jangan terlalu banyak keluar kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Tetaplah di asrama. Kalau nanti ada yang banyak keluar, satu yang membawa persoalan nanti akan bersentuhan dengan yang lain. Hati-hati, jangan langsung makan atau menggaruk-garuk muka setelah memegang macam-macam, apalagi PTI itu kan seringkali diajak salaman oleh jamaah.
langsung cuci tangan pakai sabun, sebab mungkin naik bus, pegangan bus, pintu bus, orang sudah terkontaminasi, kita pegang baru muka itu juga bisa masuk gitu. Jadi tangan ini selalu berhubung, insya Allah, seperti yang pernah saya sampaikan pendapat Profesor Baron Ehrenfels, orang yang rajin berhubung itu sejumlah penyakit tidak bisa menyakiti diri mereka. Alhamdulillah sekarang ini instruksi WHO supaya semua orang itu rajin dan sering-sering basuh tangan, muka, dan kaki. Bagi kita kan wudhu. Jadi ya Allah, akhirnya orang kampung sekarang ajaran Islam itu kok makin rasional. Kenapa ajaran Islam itu makin kompatibel dengan zaman-zaman modern? Ya, bagi kita umat Islam 5 kali sehari semalam berwudhu kan, dan memang juga dianjurkan sebanyak itu kita membersihkan tangan, kaki, dan muka. Ya Allah, nah karena itu anak-anak semua doa di atas segala-galanya. Ad-du'a'u mukhul ibadah wa du'a'u silahul mu'min. Doa itu jantungnya ibadah, hidupnya ibadah, dan doa itu adalah silah, senjata atau protektornya orang-orang beriman. Ya, idiyaqul bisalihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, jadi Allah selalu bersama kita. Makanya itu. Nah, kebetulan hari ini juga kita akan membahas, melanjutkan ayat, bukan ayat ya, tapi prolog sebelum masuk kepada ayat pertama dari Al-Quran, surah Al-Fatihah. Nah, kita membahas ta'awuz. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tadi mendengarkan anak saya Imam bagus sekali membaca ta'awuz walaupun tidak dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang bagus dan itu yang benar. Ta'awuz sebelum baca basmalah tidak perlu diteriakkan. Kalau mau meneriakkan juga Imam Syafi'i itu boleh. Makanya MTQ itu kan dikeraskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada masalah. Siapa yang melarang mengucapkan seperti itu bukan bid'ah. Bahkan Al-Quran mengingatkan kepada kita dalam surah An-Nahl ayat 98. Apa bacaan? Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi ini ayatnya. Apabila, coba perhatikan, wa idza qara'tal Qur'ana, apabila kalian membaca Al-Quran, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, itu fasta'idz film apa itu? Fi'il apa? Fi'il mudhari, amar, mati. Fi'il apa itu? Fasta'idz. Mintalah perlindungan, berlindunglah. Itu fi'il amar, perintah. Berarti kita itu setiap kali membaca Quran, baik di dalam salat maupun di luar salat, dimanapun asal kita ingin membaca Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jelas kan? Kemudian juga banyak tuh ada sejumlah ayat lainnya. Saya pernah tulis di mana ya. Nah ini juga tidak cukup hanya dengan surah An-Nahl itu. Juga di dalam surah Al-Mu'minun, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Iya kan? Dan katakanlah a'udzu bika min hamazatis syayatin. Aku
berlindung kepada engkau dari bisikan setan ya bisikan setan. Sama tadi faida kata Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ada lagi satu, tapi itu riwayatnya banyak sekali. Rasulullah juga bersabda, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Iya kan? Fa'il amr itu qul. Katakanlah atau berdoa dengan mohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, inilah pembahasannya bahwa ta'awuz itu amat sangat penting dalam kehidupan kita, bukan saja membaca Quran tapi juga dalam kehidupan dunia yang sekarang ini sementara banyak problemnya. Kita diminta oleh Allah dan Rasulnya memohon perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ini ayatnya. Jadi kalau nanti ada yang membaca, wah itu nggak boleh, itu masa dalilnya apa? Ya, kalau dikatakan, wah di Mekah, Madinah nggak ada auzubillahi bahkan basmalah juga nggak ada. Kamu beda. Ya. Yang dalil itu apakah Al-Quran atau kebiasaan Saudi Arabia? Ayo, mana yang dalil? Mana lebih kuat dalil mengikuti Quran atau mengikuti tradisi Arab Saudi? Yang dalil yang mana? Lebih kuat mana tradisinya Saudi Arabia atau Al-Quran dan hadis? Ya kan kembali kepada Quran hadis kan. Nah Quran mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada nggak ayat yang mengatakan, hei jangan baca ta'awuz? Kebalikannya kan? Ya. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi saya ini mengingatkan bahwa tradisi kita di PTIG apapun yang ayat manapun yang kita akan baca, baik di awal maupun di pertengahan, biasakanlah dirinya membaca ta'awuz li hurmatil Quran, ya, li takrimil Quran, li taqdilil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah sekarang kita akan bahas apa sih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata a'udzu dari kata ada, dari kata al-auz. Apa makna al-auz? Auz itu memiliki dua arti. Bisa berarti al-iltija. Apa makna al-iltija? Iltija kembali. Iltija. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim, aku kembalikan diriku kepada Allah. Ya kan? Itu bisa juga iltija. Bisa juga berarti al-istijarah, berlindung kepada, aku mau perlindungan kepada. Nah ini bahasa Indonesia kita ini lebih mengartikan auzu itu dengan istijarah, bukan iltija. Nah kalau kita lihat di dalam lisan Arab, kamus standar bahasa Arab bagus. Itu pertama diartikan iltija. Ya, berarti kita kembali kepada Allah. Ya. Misalnya begini, seorang pedagang sudah ditetapkan bahwa ini jalur yang paling aman, naik ke puncak, cuman agak sedikit berkelok-kelok, tapi aman. Nah ada orang yang ambisinya, semangatnya besar, dia ingin potong pas, ngapain sih bisa berkelok-kelok? Ini kan aku bisa manjat kok. Ya. Nah ternyata dia nyangsar. Aduh kemana ya? Kita kehilangan arah ini. Jurang, tebing, bahaya. Ya udahlah, kita kembali ke rel yang benar. Kita bersama dengan jalan di situ ada pemandunya. Itu namanya iltija. Jadi kita kembali kepada jalan kesesatan
kepada jalan yang kebenaran, yang menyesatkan siapa, yang disesatkan siapa, tempat bermohon untuk selamat dari penyesatan itu kepada siapa, dan bagaimana caranya memohon perlindungan dari penyesatan, dan apa yang menyesatkan. Ini yang kita akan bahas. Jadi perhatikan cara menganalisisnya seorang mufassir itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah minasyaitonirrajim dari syaitan tersebut. Aku mohon perlindungan. Pertanyaan yang bisa muncul kalau kita mengatakan aku mohon perlindungan, apa? Pertama, bagaimana caranya memohon perlindungan? Iya kan? Tentu ada caranya. Gimana caranya? Para polisi melapor itu gimana cara melapornya? Pakai tertulis sampai tertulis. Kalau tertulis redaksinya gimana? Jangan-jangan nanti kontraproduktif. Jadi aku mohon perlindungan. Bagaimana caranya memohon perlindungan? Satu. Yang kedua, kepada siapa kita memohon perlindungan? Kepada Allah atau langsung kepada Allah, atau melalui malaikatnya, atau bertawassul melalui rasulnya, atau bagaimana? Yang ketiga, apa sih yang kita takuti sehingga kita harus mohon perlindungan? Apa yang menakutkan sehingga kita mohon perlindungan? Tidak mungkin kita memohon perlindungan kalau ada yang ditakuti, kan? Iya, ada yang ditakuti. Yang ditakuti kalau konteks ini adalah syaitan. Nah, syaitan itu apa? Apakah syaitan itu genderuwo, malampir, kuntilanak? Tapi bagaimana mengukur apa yang dimaksud setan? Dalam Quran disebutkan minal jinnati wan nas, ada setan jin, ada setan manusia. Tuh. Yang keempat, ya, siapa yang ditempati untuk memohon perlindungan? Tadi kan, siapa? Pak RT atau langsung kepada Allah? Kemudian perbuatan apa yang ditakuti dari orang yang menakutkan itu untuk kita hindari? Apa bentuk ancamannya? Ya, bagaimana memproteksi bentuk ancamannya itu? Nah, inilah cara kerja tafsir. Jadi seorang mufassir itu pasti kuat filsafat. Bukan seorang mufassir kalau lemah logikanya. Jelas ya? Kalian nanti ananda itu dengan sadar atau tidak sadar itu akan menjadi seorang filosof, ahli logika. Mufassir itu cerdas. Kenapa? Setiap hari mengunyah-ngunyah logika itu. Tidak bisa disebut orang penafsir kalau hanya membaca doang. Itu namanya qari. PT ini tidak mencetak only qari or qarya, tapi PT ini mencetak juga apa yang disebut di sini mufassir, mufahim. Jadi itu cara orang menafsirkan Al-Quran. Dipreteli. Preteli maksudnya apa? Apa artinya? Aku mau perlindungan. Hei, dari mana akar katanya? Dari kata ada. Ada artinya apa? Kenapa kok pakai a'udzu? Kenapa bukan na'udzu? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak kan? Kenapa a'udzu? Padahal yang lain mengatakan na'budu, nasta'in. Kenapa bukan na'udzu supaya paralel? Na'budu, nasta'in. Atau kenapa nasta'in? Kenapa bukan asta'in? Kenapa bukan a'budu? Kenapa bukan abad misalnya kan? Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus menjadi otomatis daripada seorang mahasiswa PTIQ. Nah, inilah yang membedakan PTIQ dengan non PTIQ. Sejak kecil, sejak semester awal
kalian nanti akan diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini. Bukan cuma membaca doang, bukan cuma menghafal doang, ya. Tapi kita harus menampilkan kritis. Kenapa? Auzubillah. Kenapa pakai ba di sini? Kenapa bukan a'udzu ma'allah? A'udzu lillah. Kenapa a'udzu billah? Padahal kan sama artinya. Ya. A'udzu billah, a'udzu lillah, a'udzu 'ala Allah, a'udzu ma'allah, a'udzu billah. Kenapa yang dipilih a'udzu billah? Itu dalam ilmu tafsir ada kaidah-kaidahnya nanti. Sama-sama huruf jar, tapi manfaatnya, penggunaannya, fungsinya berbeda. Kenapa wabil walidaini ihsan? Kenapa bukan walil walidaini ihsan? Bukan wa alal walidaini ihsan, wa ilal walidaini ihsan. Nah, mal farqu bainal ba, ya, wa ila wala, ya, itu sama-sama huruf jar, tapi yang dipilih Allah billah. Tapi ayat lain yang dipilih Allah itu lam. Contohnya, ya, walidil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada orang miskin, fakir miskin, anak yatim piatu, kaum kerabat. Allah menggunakan walidil qurba. Kenapa bukan wabidil qurba? Giliran orang tua, wabil walidaini ihsana, bukan walidaini ihsana. Ini namanya kaidah tafsir. Kaidah tafsir ini harus kuat, anak-anak. Ini yang membedakan PTI dengan non PTI. Nah, kalau huruf ba itu ditabai kedekatan. Ini dicatat kalau ada hal seperti ini. Sebab kalian pintar tapi berlupa. 1-2 hari ingat pasti, tapi menumpuk dengan hafalannya yang lain, stresnya. Apa ya dulu ya perbedaan ba dengan lam? Nyesal ya, kenapa saya gak catat? Aku juga seperti anak dulu. Awal-awal tuh gak ada buku, mengandalkan hafalan. Begitu tua terasa, masya Allah, kenapa saya gak catat? Banyak sekali ilmu yang keluar dari dulu saya di pondok pesantren itu. Nyesal sejadi-jadinya. Seandainya zaman bisa diputar, aku akan kembali menjadi anak tidak iya lagi. Pelajaran sanawiyah tidak iya itu banyak sekali ilmu yang bermanfaat dari kiai saya. Tapi sekarang udah meninggal, mau konfirmasi gak ada lagi. Jadi catatlah ilmu itu dalam bentuk mengikat. Nah, kalau huruf ba litabai, tidak boleh. Orang tuanya sakit keras dipanggil pulang. Saya biasa ujian. Aku kirim obatnya, saya tahu obat yang diperlukan. Aku kirim uang, aku kirim dokter perawat, aku kirim mobil dan ambulans. Saudara-saudara yang saya utus ke sana, aku biayai tiket. Yang penting bukan saya, no. Tinggalkan semua urusannya, karena Allah mengatakan wabil walidain, harus direct, not indirect. Kita yang harus langsung. Kalau Allah mengatakan walil walidain di sana, boleh. Aku gak sempat, wakili saya dong, nanti saya kirim uang, atau saya kirim obat dan uang, atau saya kirim suster, atau saya kirim dokter mengawal. Tidak bisa. Kita yang harus datang. Kenapa? Karena redaksi yang digunakan Al-Quran wabil walidain di sana, bukan walidain di sana. Tapi kalau berbuat baik kepada kerabat, fakir miskin, yatim piatu, Allah menggunakan huruf lam, walidil qurba.
Ya, wal yatama masakin, tetangga kita, kaum kerabat kita. Mbak, ini durian ini tercium tetangga nggak enak tuh. Antarin dong 4 biji ke tetangga. Ya. Tidak mesti harus langsung ke kita kan, karena walidil qurba. Ya. Pak supir, tolong antarkan makanan ini. Kita nggak bisa makan semua. Ya, bawa ke PT IKI. Masih ada 3 baki nasi kebuli. Tidak mesti orang itu datang ke PT IKI, tapi cukup mengirim pakai supir. Nah, itu walidil qurba wal yatamal masakin. Seandainya Allah mengatakan wabidil qurba, kita yang harus langsung. Jelas ya? Nah sekarang a'udzubillahi, bukan a'udzulillahi. Aku mohon perlindungan. Billahi, nempel. Al-ba'u huna kali tambahin, nempel, tak terpisahkan. Iya. Jadi enggak ada jarak sedikit pun. Kalau lillahi ada jarak. Ada jarak. Kalau billahi enggak ada jarak. Percantolan seperti itu. Kalau lillahi terbuka. Kalau billahi nggak bisa terbuka. Jadi hubungan kita dengan Allah, kalau ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah billahi, bukan lillahi. Nah, kalau doa kalian Anda tidak dikabulkan Allah, pasti Anda masih lillah. Tapi kalau doanya terhadap Allah dan sudah mengkondisikan batinnya billahi, nempel dengan Allah, maka setan pun juga akan, apa istilahnya hadis itu, akan lari terbirit-birit setan itu sampai mentok ke ujung langit. Itu kalau billahi. Tapi kalau lillahi juga ada batinnya, fisiknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, belum nempel banget dengan Tuhan. Kok iblis, saya sudah tahu bos, kok belum kamu pergi-pergi. Cengengesan iblisnya. Begitu hatinya nyangkut dengan Tuhannya, sudah melengket dengan Tuhannya, a'udzubillahi, nabrak tembok itu iblis. Jadi kalau Anda membaca ta'awuz, belum menyatu dirinya dengan Allah sebagai tempat untuk mohon perlindungan, masih ada jarak. Jaraknya itu mungkin diantarai oleh uangnya banyak, ya, oleh banyak orang, rasa percaya dirinya sangat kuat, itu lillah. Tapi kalau nggak ada penolong lain selain hanya Allah, la haula wala quwwata illa billah, nempel kita dengan Tuhan, maka setan itu akan terbirit-birit. Itu perbedaan antara a'udzubillahi dan a'udzulillah. Baca ayat kursi, setannya pergi, tapi kok mesti takut? Coba ada kamar, mesinnya masih mati, lampunya kan gelap. Ayo, tolong dong turun nyalain lampu masjid di bawah. Ya, putar kasetnya juga biar ngaji. Tangganya juga gelap, lorongnya juga gelap, naik ke masjidnya juga gelap. Walaupun ini rumah Allah, merinding gak kalau naik ke atas? Jangan-jangan di sini ada penghuninya macam-macam, iya kan? Masih ada rasa takut. Tapi kalau orang lengket dengan Allah, gak mungkin ada rasa takut. Itulah perbedaan antara a'udzubillahi dan a'udzulillah. Jelas ya? Paham? Insya Allah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi al-iltija, kembali kepada
Azza juga bisa berarti al-istijarah, berlindung kepada Allah. Ya. Yang kedua juga bisa berarti al-iltisaq, melekat. Nah, itu tadi al-ba'u huna kayaknya iltisaq. Iltisaq itu artinya melekat. Contohnya melekat begini. Kita ada apa itu, baju polisi itu, baju anti peluru. Ya. Baju anti peluru itu saya waktu ke Afghanistan, begitu turun dari pesawat lalu disuruh pakai rompi. Rompi berat banget, bukan rompi biasa. Rompi yang dipakai polisi itu tipis, pistol nggak tembus. Rompi yang dikenakan ke saya itu senjata laras panjang kaliber 16 pun juga itu gak bisa. Saya boleh terlempar, tapi nggak kena, nggak bisa bocor. Baja yang menutupi dada saya. Jadi kita nempel, itu namanya iltisaq. Ada protektor yang melekat pada diri kita sendiri sehingga serangan apapun juga kita nggak takut. Baju perang, kalau baju perang itu kan pakai topi baja, kacanya di sini juga anti peluru, sampai topi bajanya itu sampai ke leher dada kan, mau digorok nggak bisa, sampai celana panjang, sepatunya pun juga sepatu setengah besi. Gak ada yang celah yang bisa diterobos tombak, enggak. Ya. Apalagi kalau gigit ular, enggak mungkin. Itu namanya iltisaq. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu di situ berarti iltisaq. Arti yang pertama yaitu a'udzubillahi berarti aku berlindung dengan rahmat dan penjagaannya Allah. Sedangkan menurut arti kedua, aku lekatkan diriku dengan karunia dan rahmat Allah. Ajudan, minggir bos, aku di depan. Hei, langkahi mayat saya kalau kamu mengganggu bos saya. Jadi ada pelindung kita di depan. Forerunner. Forerunner itu artinya pelindung yang ada di depan. Presiden itu kalau mau lewat, itu bukan mobil presiden yang pertama kan, ada koridornya yang tampil di depan untuk memproteksi kalau ada apa-apa. Nah itu a'udzubillahi minasyaitonir itu berarti iltisaq. Hai iblis, minggir, kamu gak mungkin menyentuh aku, ada forerunner saya. Nanti di belakang ada back ridernya juga kan. Iya kok, kita hantam dari belakang, ada juga. Maka itu ada buka tutup, pengawal itu buka tutup. Pengawal presiden ada di depan, ya. Di belakang juga ada, di samping juga ada. Nah, itu dia. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Paham ya? Kenapa menggunakan bi di sini? A'udzubillahi. Kenapa bukan a'udzu birabbin nas? Seperti yang lain. Birabbil falaq, birabbin nas. Kenapa di sini a'udzubillah? Nah, apa bedanya a'udzubillah dan a'udzu birabbil falaq, ya, birabbin nas, birabbil khaliq, birabbil makhluk di situ. Apa di situ? Kenapa bukan Allah? Mal farqu baina Allah Rabbun wa ilahun wa asmaul husna. Nah, ini cara kita di PTIQ menganalisis ayat. Jadi saya mohon betul, minta betul kepada Anda
Jangan hanya pintar membaca, qari, jangan hanya menghafal Quran, hafid 30 juz, tapi juga harus mampu menjadi mufahhim dan kalau perlu menjadi mufassirul Quran. Mufahhim wal mufassir itu main logika juga di situ. Analisisnya semantik, analisisnya filologis, analisisnya hermeneutik, analisisnya semiotik, analisisnya semiotik, analisisnya historisme dan seterusnya. Ilmu-ilmu bantu untuk memahami ini semua ini. Ada ulumul Qur'annya 13 di situ kan, ada nasih masuknya, ada mutlak muqayyadnya, ya kan, ada amkhasnya. Di situ juga ada asbabun nuzul analisisnya. Kemudian juga di situ ada analisis mufradat, analisis munasabahnya, ya kan? Ya. Analisis ilmu balaghahnya, macam-macam. Nah, pada saat kita membaca Quran, aktif semua itu, aktif semua pancaran-pancaran logika yang berkaitan dengan itu semua. Sehingga kalau kita baca Quran, nggak ada sesuatu yang tersisa, tidak ada yang tersisa, semua kita lewati semuanya pertanyaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan. Ya. Khusyuk pada waktu kita membaca Quran. Kenapa? Begitu kita membaca Quran, apa ya, kalau seperti antenanya itu ya, seluruh kecerdasan kita itu aktif pada saat membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan pada Allah. Aku mohon. Ta'awuz di situ. Memohon perlindungan kepada siapa? Ya kan? Bagaimana caranya memohon perlindungan kepada siapa? Terhadap apa yang kita harus mohonkan perlindungan? Perbuatan keji apa yang harus kita memohonkan perlindungan dari orang yang atau dari objek yang kita takuti itu? Bagaimana caranya menghindar setelah kita memohon perlindungan? Ya, untuk apa kita memohon perlindungan? Tujuannya apa kita memohon perlindungan? Wah, itu bisa tebal tuh kalau nyusun tafsir. Jadi satu kata a'udzu saja itu sudah bisa 1-2 halaman itu. Billahi, apalagi itu. Billah lafuz jalalah, enggak boleh ada yang punya nama selain Allah. Kalau Rabbun itu adalah singkatan dari 99 nama. Jadi kalau 99 nama Allah itu yang disebut Asmaul Husna dipadatkan, covernya, bungkusnya, keranjangnya, itulah disebut Rabbun. Makanya itu Rabbun tidak termasuk Asmaul Husna. Kenapa? Bungkusnya Asmaul Husna itu Rabbun. Ya, jadi kalau kita katakan Qul a'udzu birabbi, aku mau perlindungan birabbil apa? Birabbil makhluk, an-nas, al-falaq dan seterusnya. Ya, berarti kita memohon perlindungan, ya. Bisa juga kita katakan, karena kalau itu terlalu panjang kan, a'udzu birrahmanir rahim, ya, Al-Qudus, Al-Latif, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, As-Sabur, minasyaitonir rajim. Kan terlalu panjang. Jadi apa artinya a'udzu birabbin? Apa artinya a'udzu birabbin? A'udzu bil asmail husna. Cuma kalau kita sebutkan 99 nama Allah itu kepanjangan kan, keburu setannya menyerang kita. Nah, kita kan perlu waktu cepat. Nah, kalau perlu waktu cepat, katakan Rabbun.
isinya Rabbun itu Asmaul Husna. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, itu sama kalau memanggil satu persatu Asmaul Husna. Kenapa? Karena Rabbun itu singkatan dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, itu bisa. Ini Sayyidina Ali pernah memenangkan perlombaan yang dilakukan Rasulullah. Ayo para sahabatku, saya akan menguji kalian. Siapa di antara kalian paling cepat hafalannya dan paling lancar, paling cepat membaca semuanya Quran? Ya. Wah, sahabat-sahabat pada goyang tuh, cepat ya. Bacanya kayak apa? Ali santai aja sih, kemana-mana. Ali kenapa gak ikut perlombaan? Sebentar. Ini kita sudah berapa jam nih? Kamu masih santai-santai aja. Dilihat mengintip, oh ini kayaknya ini yang paling cepat bacanya ini sudah sampai ritus aman. Wah, barulah Ali duduk goyang juga di situ. Apa dia baca? Allahu Akbar, Allahu Samad 3 kali surah Al-Nas. Habis itu baca lagi Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali, minal jinnati wan nas, Al-Fatihah. Selesai, ya Rasulullah. Sahabat pada bengong, barusan duduk kok sudah selesai, kita dari tadi pagi. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca ya, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing 3 kali, sama dengan khatam Al-Quran. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Ketawa Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah itu menunjuk juaranya Ali. Jadi kecerdasan orang yang menguasai Quran itu ya banyak. Ya. Ini sekedar ilustrasi. Jadi ketika kita membaca ayat, tidak ada yang terbengkalai, tidak ada satupun yang terlewatkan. Saya ingin mengatakan, menguasai surah Al-Fatihah satu semester ini, kan semester yang ganjil kemarin itu introduction-nya aja kan, introduction itu tafsir syariah apa. Nah sekarang semester genapnya kan, kita akan lihat apakah nanti sudah selesai ta'awuz. Ta'awuz ini 4 kali pertemuan paling cepat. Basmalah bisa 5 kali pertemuan. Alhamdulillahirabbil alamin itu bisa 4 kali pertemuan. Jadi berapa kali pertemuan? Tidak perlu sampai tuntas Al-Fatihah, tapi mendalam. Daripada nanti tuntas 30 juz Quran, tapi permukaan kulit arinya Al-Quran yang di atas gak pernah masuk mengintip lubang paling dalamnya Al-Quran. Jadi metodologinya Anda sudah kuasai. Cara menerapkan metodologinya itu kita sudah perkenalkan sekarang. Selanjutnya adalah apa itu namanya tuh, autopilot. Kalian ikuti metodologinya, ikuti bagaimana menyebarkan metodologi itu. Sekalipun sendirian tanpa guru baca Quran, itu dulu begini pendapatnya. Oh, cara memahami seperti itu. Jadi tidak mesti harus ditempel oleh seorang guru, dosen. Tapi metodologinya sudah diberikan kepadanya. Cara mengamalkan metodologi itu dicontohkan beberapa kali pertemuan. Go ahead. Istilahnya sudah khatam tuh. Ya. Tapi kalau mau lebih kuat lagi, tentu itu terus menerus, insya Allah. Ya, jadi itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah sekarang kita akan tahu mana syaitan.
tadi ya perbedaan Allah dan Rabbun. Allah itu lafzul jalalah, Rabbun itu bungkusnya Asmaul Husna. Masih ada satu, ilahun. Ma makna ilah? Ilahun itu juga tidak termasuk dalam Asmaul Husna. Mal farqu baina Rabbun wa ilahun? Ilah, Eloh itu bahasa Hebrew sebetulnya, menjadi bahasa Arab ilahun. El itu Allah juga. Nah, bahasa Arab itu banyak sekali beradaptasi dengan bahasa Hebrew. Kalau kita lihat sebetulnya lebih tua bahasa Hebrew daripada bahasa Arab. Karena peradaban manusia itu dari Mesopotamia. Mesopotamia itu kira-kira 4000 tahun sebelum Masehi, itu di daerah di sekitar apa ya, kalau kita lihat di peta Arab itu di kawasan terusan Suez itu, perbatasan Afrika, perbatasan dengan Arab, agak ke utara sedikit di situ ada kepulauan Eropa, Italia dan seterusnya. Disitulah radius pusat peradaban anak manusia. Mesopotamia di situ, Assyria di situ, bahkan yang paling tua lagi sejauh yang bisa ditemukan dalam sejarah, Bila Lama. Kerajaan Bila Lama itu sekitar ya 10 ribuan tahun. Yang paling tua itu Bila Lama, ya. Kemudian muncul Talmud, bukan Talmud, Bila Lama, kayak Talmudian Code itu ya. Kemudian nanti itu ada 2 macam Talmud dalam pengertian tafsir Perjanjian Lama atau tafsir Taurat. Talmud juga bisa pernah muncul sebagai suatu tempat, ya. Kemudian juga ada Assyria, kemudian muncul lagi ya itu bersambung dengan Nabi Musa, ya. Yahudi sampai ke Nabi Isa, Kristen sampai ke Nabi Muhammad abad ke 6 Masehi itu kan, dan seterusnya. Jadi pusat sejarah paling tua itu sebetulnya di Baghdad atau Irak, karena Mesopotamia di situ. Cuman karena Baghdad itu hancur terus ya, kota yang paling sering hancur itu Baghdad. Ya, kenapa? Peralihan dari Bila Lama itu juga hancur di situ. Ada namanya Akkadian. Iya, Akkadia itu sesudah Bila Lama, karena kembarannya itu bukan anak kembar, adiknya pecah perang saudara Bila Lama. Yang satunya bikin kawasan di agak-agak ke timur. Itulah nanti Akkad itu nanti melahirkan Hammurabi. Hammurabi melahirkan Assyria sebenarnya. Assyria nanti itu ya itu kita nanti akan berkenalan lagi dengan kawasan Palestina. Palestina itu sebetulnya daerah baru diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita lihat sejarah itu Nabi Ibrahim itu usianya sekarang ini, kalau kita lihat sejarah filologi, Nabi Ibrahim itu sekitar 5.000-an tahun yang lampau sebelum Masehi, tambah 2000 sekarang berarti 7.000 tahun sebelum Masehi. Nah, anak-anakku semua, saya juga perlu mengingatkan bahwa fahami sejarah klasik. Kalau mau menjadi ilmuwan Islam, sejarah klasiknya harus kuat. Apa itu artinya sejarah klasik? Sejarah anak manusia pertama, sejarah pusat peradaban pertama itu siapa tokoh-tokohnya, ya.
dari mana ke mana, perkembangannya itu, pembiakannya kemana, ya. Semuanya kita urut itu. Dalam Quran kan juga tafsir-tafsirnya banyak itu kan. Kenapa pecah adidaya itu Persia di timur sebelum, jadi sekarang ini kan lebih populer Iran kan. Iran, sebelum Iran itu bukan Iran yang populer tapi Persia. Ya, sebelum Persia ada lagi namanya Sasanian tradition. Jadi yang paling pertama yang terkenal di kawasan Iran itu peradaban Sasanian tradition. Kemudian berganti nama menjadi Persian tradition. Sekarang Iran tradition. Itu yang di timur. Tapi di sebelah baratnya nanti, ya, sebelah barat itu ada lagi kerajaan Romawi. Jadi Romawi dan Persia sebetulnya kalau kita urut itu juga saudara juga itu pertamanya. Kalau kita urut dari Zulkarnain, ya, melahirkan dua keturunan, satu nanti yang berkembang di timur, itulah yang menciptakan satu peradaban Sasania lahir Persia, Persia lahir Iran. Anaknya yang satu itu berkembangnya di agak ke barat, di Romawi, itulah nanti yang melahirkan kerajaan Romawi, itulah nanti yang melahirkan pemikir, itulah nanti yang melahirkan tokoh-tokoh filsafat dan seterusnya. Jadi yang berkembang di barat itu rasional, tapi anaknya yang ke timur itu berkembang emosional. Jadi ada timur emosinya berkembang, ada barat logikanya berkembang. Nah itulah nanti turun ayat walillahil masyriq wal maghrib, ya kan? Kepunyaan Allah yang ada di timur dan yang ada di barat. Pakainya matuwalu pertama wajah Allah. Kemanapun kalian berkiblat menghadap, itu juga dari aku. Maka itu Nabi Muhammad SAW itu, ya, Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Iqra itu Eropa main, Romawi main, Bismillahirrahmanirrahim itu Timur main, emosi. Inilah yang pernah juga diungkapkan dalam surah Al-Kahfi. Siapa yang hafal ayatnya itu? Al-Kahfi yang surah Al-Kahfi. Siapa yang hafal surah Al-Kahfi? Awal ayatnya apa itu? Awalnya hatta majma'ah Bahrain. Saya tidak akan berhenti menjumpai dua sumber hatta majma'al Bahrain. Coba dibantu ingatkan saya ayat 60 surah Al-Kahfi. Qala Musa la abrahu hatta abluga majma'al Bahrain aw amdiyah kuba. Iya. Jadi Nabi Musa itu sudah berupaya untuk mempertemukan timur barat juga sebetulnya. Karena barat kok berkembang rasionya, timur berkembang emosinya. Padahal rasio dan emosi keperluan manusia dua-duanya kan. Nabi Musa orang cerdas, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi paling cerdas dalam Quran itu adalah Nabi Musa. Sampai diabadikan dalam bentuk wa kallamallahu Musa taklima. Tapi walaupun cerdas disuruh Allah untuk belajar. Musa, kamu harus belajar. Kamu itu gak ada apa-apanya. Maka Musa pergi bersama asistennya itu kan. Wa qala li fatahu yakni asisten.
Jadi kalau mau bepergian kemana-mana harus bawa asisten, itu tradisi. Asistennya yang mencatat, asistennya yang bawa ranselnya. Nah sampai satu saat, ayo kita mencari guru, tapi ini kelaparan kita juga. Ayo buka ransel makanannya. Saya lupa, Prof, saya lupa Chef. Di tengah jalan tadi ada yang aneh. Maksudnya, ya, ikan bakar yang dalam ransel saya itu tadi berloncatan ke laut. Coba dengar, ikan bakar berloncatan ke laut. Kok ikan bakar sudah mati kan? Masa loncat ke laut? Kaget Nabi Musa. Di mana persis tempatnya itu? Itu dekat batu itu. Kita kembali ke sana. Itu alamat guru tempat kita harus cari untuk belajar. Di mana? Sekitar sini tadi loncat. Gak jadi makan kan? Karena gak ada laut. Oh, ayo kita cari. Pasti gurunya tidak jauh di sini. Gak ada tanda-tanda pondokan, gak ada padepokan, gak ada kampus, gak ada PTI. Nah, terus yang ada nelayan-nelayan kumuh, rumahnya pun juga kumuh, perahunya pun juga kumuh, masyarakat di bawah garis kemiskinan. Nabi Musa orang kota kan, cari guru di pedalaman, datanglah ke perkampungan di situ. Pak, ada gak kiai yang terkenal di kampung ini? Begitu sederhananya orang di sana. Apa itu kiai? Namanya Syekh, ya guru. Ya kami semua di sini seragam, semuanya nelayan kumuh. Gak ada itu orang ahli di sini, di sana. Mungkin di kota ada, kalau di sini ya seperti ini. Coba lihat rumahnya kumuh-kumuh seperti ini, perahunya pun juga perahu kecilan ya untuk nangkap ikan-ikan aja. Nah, tapi saya kok dapat isyarat di tempat ini ada guru saya yang saya mencari. Akhirnya Nabi Musa berjumpa seorang kakek dengan rumahnya yang juga sangat sederhana, bahwa tidak salah. Aku lihat dalam mimpiku pemuda ini, bapak tua inilah yang menjadi guru saya. Oke, boleh nggak saya berguru? Ya, cuek aja sang kakek. Apa nggak salah? Berguru apa? Orang kota kok datang ke sini berguru? Aku ini siapa? Aku ini nelayan kumuh seperti ini, nggak pernah sekolah. Cuek. Iya ya, jangan-jangan memang nggak ada tampang gurunya sih. Cari siapa orang paling tua di sini? Ya rata-rata usianya seperti ini lah. Ada yang bisa tempatkan berguru? Nggak ada. Tetangganya Pak Toko juga nggak pernah tahu kalau ada keistimewaan orang sana. Tapi hakul yakin nggak, orang tua inilah yang menjadi guru saya. Ngemis itu Nabi Musa itu. Kakek, dari hati saya yang paling dalam, aku mohon ikut para kakek untuk belajar. Maaf nak, kamu keliru mencari guru. Aku ini nggak ada apa-apanya, aku nggak siapa-siapa. Lama kelamaan karena didesak. Kalau memang kamu mau ikut saya, syaratnya apa? Satu, kamu jangan banyak bertanya. Ya. Apa ayatnya itu atas Al-Ni'an apa itu? Tunggu dulu. Lupa saya. Menarik ya dialognya itu kalau Anda baca tuh. Inilah tadi saya katakan, kalau membaca ayat jangan melewati sesuatu apapun, nggak usah hatam, tapi dalam, maka itu insya Allah akan lebih banyak efeknya. Kita lihat misalnya apa itu persyaratannya untuk menjadi gurunya, menjadi
Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya ba. Ingatlah ketika Musa berkata pada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Apa yang dimaksud abluga majma'al bahrain? Saya sudah teliti tafsir-tafsir. Nah, jadi jangan hanya membaca terjemahan. Kalau di di handphone itu kan ada 7 terjemahan versi bahasa Inggris, ada versi Malaysianya, ada versi bahasa Indonesianya. Saya kira tidak cukup hanya membaca itu, baca tafsir. Tafsirnya pun juga jangan baca tafsir yang pendek-pendek, tafsir Jalalain itu hanya untuk murid-murid sanawiyah ibtidaiyah atau paling banter alia. Kalau baca sampai itu, lewatilah tafsir Jalalain, tafsir tafsir Al-Kabir, tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, ya. Tafsir Al-Mizan boleh, tafsir orang yang Syiah tabatabain, tapi laku di dalam dunia Sunni. Kenapa? Karena dalam tafsirnya tidak kelihatan norak Syiahnya, tafsir Mizan. Kenapa? Tafsir Mizan itu juga mengutip hadis-hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis-hadis Sunni. Kalau Anda baca tafsir Syiah yang lain, ya itu ada yang nggak mau mengutip hadisnya Abi Hurairah, nggak mau mengutip hadisnya Bukhari Muslim, tapi dia hanya memilih hadis yang diriwayatkan oleh imam, karena bagi mereka imamnya itu lebih penting daripada Imam Bukhari dan Muslim, kriteria ulumul hadisnya mereka. Jadi nanti Anda baca ulumul hadisnya Syiah dan ulumul hadisnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, saya juga senang dari doanya Ananda yang Imam, itu salah satu doanya, Allahumma ja'alna min Ahlussunnah. Ya, perlu ditambahkan min Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita Ahlussunnah di situ bisa dipahami ya, laisa minasyiah. Karena kalau Syiah, walaupun di mata Allah kita belum tahu siapa yang benar, tapi bagi kita di PTQ di sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau ada yang mau Syiah, silakan individunya, tetapi kami di sini perguruan tinggi PTQ ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak memberikan tempat selain, ya, kita di sini adalah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan yang lain. Tapi kalau mau ya individunya yang bersangkutan, toleransi. Tapi sekali lagi saya tekankan, semoga semua kita di sini adalah min Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi wa qala Musa li fatahu la abrahu tablugu majma'al bahrain ya umdihuba. Tafsir Ar-Razi menarik ini, nanti Anda lihat dalam tafsir kabirnya. Dia mengartikan majma'al bahrain itu bukan berjumpanya dua laut, tapi berjumpanya dua epistemologi keilmuan. Jadi dia takwilkan di situ Bahrain di situ itu bukan bahrun dalam pengertian lugawi, tapi maknawiyahnya. Dia artikan al-bahar di situ lautan keilmuan. Saya tidak akan pernah berhenti sampai menjumpai pertemuan dua lautan keilmuan. Lautan keilmuan itu bisa kita artikan dengan epistemologi keilmuan. Epistemologi itu artinya metodologi keilmuan. Hanya ada dua epistemologi keilmuan. Epistemologi keilmuan barat yang mengandalkan reason, logika, otak, dan epistemologi timur yang mengandalkan rasa, heart, ya kan?
ma'rifah, atau Syiah menyebutnya irfan. Nabi Musa ingin menggabungkan epistemologi timur dan epistemologi barat. Inilah disebut dengan Majma'al Bahrain. Saya baru akan berhenti setelah menjumpai Majma'al Bahrain. Nah, inilah anak-anakku semua. PT IKI yang kalian tempatnya ada di sini, inilah Majma'al Bahrain. Majma'al Bahrain artinya dosen Anda di sini sebagian dari Timur Tengah, Timur ya, Al-Maghribiyah di sini. Sebagian di sini epistemologi modern Barat, ya, Gharbiyah. Nah, jadi PTIK itu muara pertemuan. Jadi ada dua sungai. Sungai Timur mengandalkan emosi, heart, ya kan, ma'rifah. Sungai dari Barat mengandalkan akliyah, analisis, ya, metodologi. Dua sungai itu bermuara ke Pasar Jumat ini. Jadi PT EKI ini menghimpun Al-Masyriq wal Maghrib, menghimpun ilmun wa ma'rifah di sini, ya, menghimpun antara metodologi timur dan metodologi barat. Lalu apa jadinya di sini? Sintesa kan? Di sana ada sebuah tesa, di sini ada antitesa. Berjumpa di sini jadilah sintesa. Nah, dalam filsafatnya gurunya Karl Marx, yaitu Friedrich Hegel. Saya juga minta kepada anak-anak semua, kalau mau jadi ilmuwan Islam, bukan hanya menguasai ilmu-ilmu klasik seperti tadi yang saya gambarkan, tapi juga harus kuat filsafat. Kuasai filsafat Yunani. Siapa itu Plato? Apa masa pemikiran? Siapa itu Aristoteles? Ini dua orang yang berkompetisi terus. Apa mazhabnya? Mazhab Athenanya. Ada Socrates, ada Thales, ada Anaximander, ya, turunannya. Menyeberang ke Islam nanti ada Ar-Razi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Al-Kindi. Ya. Pemikiran itu harus diketahui. Di sana ada Ibn Rus, ya. Di sana ada Al-Ghazali. Al-Ghazali cenderung anti filsafat, ya, bahkan sampai menulis satu kitab Tahafutul Falas, kerancuan para filsuf. Tersinggung Ibn Rushd. Waduh, manfaatnya tasawuf, apa manfaatnya filsafat juga banyak kok. Dia tulis buku tahaput, mengkanter Tahafutul Falasifahnya Imam Al-Ghazali. Nah, kalau Ananda nanti sudah S2, S3, baca dua kitab ini. Tahafutul Falasifah, Masya Allah, dahsyat sekali. Seorang Imam Al-Ghazali itu mencurahkan ilmunya yang amat dahsyat, mempreteli kelemahan filsafat. Tapi hati. Jadi Al-Ghazali sangat timur. Tapi begitu membaca tahaputnya Ibn Rushd, Masya Allah, luar biasa manfaatnya filsafat itu. Bagi kita kenyang. Di sini ada Pizza Hut, di sini ada restoran Padang. Kita pilih kenyang kita di PT IKI. Karena itu Ananda semua sebetulnya tidak perlu ke Mesir kalau mau belajar. PT IKI di sini kita lontarkan metodologi. Saya pelajaran luar negeri saya lumayan, tapi separuh saya dapat dari
Kanada, Amerika, ya, Prancis, Belanda, Inggris, bahkan pernah juga di Ankara, Turki. Sebagian paruh hidup saya pernah ke Mesir, ya kan? Saudi, Sudan juga, dan di beberapa tempat di Timur Tengah, termasuk Lebanon. Jadi saya tahu metodologi Barat pernah ngalami lah. Saya juga tahu metodologi Timur Tengah pernah juga ngalami. Jadi yang paling nikmat itu orang yang mampu menikmati arus timur dan arus barat. Kalau orang hanya mengkonsumsi arus timur tengah, semua yang datang dari barat itu kafir. Tapi orang yang hanya mengkonsumsi yang dari barat, tradisional banget itu yang dari timur, polotan. Tapi yang mengkonsumsi dua-duanya, masya Allah, barat itu ternyata kekayaannya adalah metodologi. Tapi di timur itu kekayaannya adalah materi. Mesir itu, masya Allah, perpustakaannya dahsyat itu. Materi-materi ajarnya itu dahsyat sekali, banyak sekali, gudang. Tapi mohon maaf, metodologinya yang tidak seimbang. Tapi di barat materinya sedikit, metodologinya yang sangat canggih. Sebetulnya orang barat itu tidak pintar-pintar amat itu, tapi memilah-milah, menganalisis, mensistematisasi, meramu, canggih banget sehingga kelihatan memang sangat cerdas. Tapi materinya itu hanya ayatnya itu juga, tapi bisa lahir sekian banyak. Tapi kalau Timur Tengah bukunya banyak, materinya penuh, tapi metodologi analisisnya kurang. Nah, PT EKI di sini penggabungan antara keduanya. Inilah Majma'al Bahrain, mempertemukan dua epistemologi timur dan barat. Jadi PT EKI jangan anti barat, tapi juga jangan anti timur. Ingat hadis Nabi, yang apa kata Rasulullah SAW? Al-hikmatu dhalatul mu'min, fahaithu wajadaha fahuwa haqqu biha. Nah, enak ini hadis ini. Hikmah, kearifan, keilmuan itu ada di mana-mana. Ambillah itu, karena itu miliknya Islam yang tercecer. Utlubul ilma walau bisin, sampai kata Cina pun, masya Allah, tidak ada agama yang paling terbuka seperti Islam. Membuka diri sampai ke Cina, sampai ke Persia, sampai ke Romawi. Gak takut. Jadi agama terbuka adalah Islam. Gak pernah takut dengan globalisasi. Maka itu sekarang Islam yang paling menancap, paling bertahan. Agama yang tidak masuk akal akan ditinggalkan oleh pemeluk. Kitab sucinya akan dimusimkan. Sekarang di Eropa, di Amerika banyak sekali museum agama. Penganutnya sudah nggak ada lagi, kitab sucinya nggak ada lagi. Ya. Coba kita lihat Quran yang paling laris, belum ada suatu terbitan buku yang mampu mengalahkan oplah penjualan Quran sekarang di Amerika dan di Eropa. Kitab suci yang paling keluar masuk di laboratorium, apalagi dalam musim virus ini kan, adalah Quran. Gak ada kitab suci manapun yang menjelaskan tentang virus selain Quran. Penularan virus binatang kepada manusia itu bisa kita lihat, ya, kisah Nabi Saleh dengan Samud itu kan, unta raksasa yang keluar dari lubang kecil, mujizatnya Nabi Saleh disate, dimakan, bagi-bagikan kepada rakyatnya. Semua yang makan unta ajaib itu
Hari pertama berubah mukanya kuning, hari kedua berubah mukanya merah, hari ketiga berubah mukanya hitam. Ujung hari ketiga pas Bapak Bidari Yatim, matilah mereka bergelimpangan di rumahnya, bagaikan mendengarkan sebuah suara menggelegar dari langit. Nabi Saleh dan umatnya yang setia tidak makan daging unta, enggak berubah kuning, merah, hitam, enggak dengarkan suara. Kata Profesor Dr. Popitz dari Jerman, ahli sejarah penyakit, itu virus antraks yang menyerang hati, lever, penyakit kuning kan, pori-porinya keluar darah merah, empedunya pecah hitam, cairan tubuhnya hitam termasuk darahnya, maka kulitnya hitam. Begitu dahsyatnya virus itu menyerang gendang telinga seperti mendengarkan suara menggelegar, padahal yang rusak gendang telinga. Matilah seperti penduduk Cina yang kena virus apa itu? Virus yang menimpa Abraham. Minggir Abdul Muttalib, saya mau ngambil alih Ka'bah. Itu bukan punya saya yang jaga. Selangkah di depannya datanglah tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Itu virus dari burung. Burung-burung pun bisa menularkan virusnya kepada manusia. Anehnya Abdul Muttalib di tengah-tengah mereka tidak kena virusnya, tapi Abraha, untanya, kudanya, gajahnya, rajanya, termasuk Abraha, yang tersisa tulang-tulangnya, dagingnya cair, itu virus Ebola. Dahsyat. Ada lagi virus Talut dalam surah Al-Baqarah. Kata Talut, hai kaumku, minumlah di sungai itu dengan cara cidukan tangan gitu. Jangan pakai bejana, ember, timba, gelas. Semua pengikutnya yang minum dengan cidukan tangan selamat. Tapi semua yang pakai timba, pakai ember, rakus itu kan, itu kan banyak bibirnya hancur. Jadi virus dari jenis ikan menular kepada manusia. Burung, ikan, binatang, virusnya ada dalam Al-Quran. Apa kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim? Kalau engkau menjumpai ada virus mewabah dalam suatu masyarakat, jangan pergi ke tempat itu. Kalau sudah terlanjur ada di tempat itu, jangan keluar dari perkampungan itu. Persis seperti yang disampaikan WHO kan sekarang. Bagaimana agama Islam bisa ditahan kalau semua pernyataannya masuk akal dan sesuai dengan kebutuhan sains? Bagaimana Bible bisa bertahan sampai hari ini masih menganggap matahari lah yang mengelilingi bumi? Anak mudanya itu gak mau percaya. Ngapain kamu percaya Bible? Nah, anak-anakku semua, terbentang halaman-halaman luas untuk menggores prestasi di masa depan. Kehadiran alumni PTIQ, mahasiswa PTIQ, mengisi kertas kosong berdasarkan nilai-nilai ajaran suci Al-Quran itu ditunggu semua penduduk dunia sekarang. Coba lihat Presiden China itu masuk ke masjid, jumpai imam, tolong doakan negerinya supaya terbebas daripada corona. Coba negara komunis cari Tuhan sekarang. Alhamdulillah provinsi Xinjiang itu provinsi terbesar umat Islamnya di China. Itu lebih dari 100 jutaan itu. Apa yang terjadi? Paling sedikit terkontaminasi virus. Kenapa? WHO sekarang ini menganggap bahwa cara memproteksi virus corona itu cuci tangan, cuci kaki, cuci bagian muka, kepala.
paling tidak beberapa kali siang dan malam sudah disampaikan Profesor Barak Ehrenfels dalam disertasinya, orang yang rajin berwudu dijamin tidak akan pernah dijangkiti sejumlah penyakit, karena sejumlah virus tidak tahan dengan air, termasuk virus corona. Makanya itu mereka itu kagum terhadap ajaran Islam di Cina. Uighur yang menghuni provinsi Xinjiang mayoritas Islam itu hampir nggak ada yang kena corona. Kenapa? Umat Islam rajin berwudu di situ. Akibatnya apa? Ketika sholat Jumat, orang-orang di pasar, orang di pinggir jalan ikut sujud semua. Saking paniknya, mereka mau cari hidup ya. Ada sholat yang menghadap kemana, nggak tahu lah. Padahal kita kan harus sujudnya menghadap kiblat. Nah, kita nggak tahu, mungkin ada hikmahnya. Setelah virus nanti di Cina, pemberhentian untuk kekejaman terhadap umat Islam itu ada hikmahnya. Sekarang musim corona, nggak ada lagi umat Islam yang tersiksa di Cina. Sebelumnya kan perkosa massal, potong kakinya, dibakar dan seterusnya. Sepertinya mereka langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ananda semua, jangan pernah menyia-nyiakan waktunya untuk tidak belajar. Saya masih mendengarkan kabar dari teman-temannya sendiri, masih ada yang tidur siang. Nah, orang yang suka tidur siang itu tidak mencontoh Nabi, tidak mencontoh sahabat, tidak mencontoh orang hebat. Man talabat ula syahrul layali. Syahrul layali, apalagi an-nahar enggak ada. Layali aja kurang, apalagi siang. Nah, kalau siangnya pun juga banyak, apalagi malamnya. Iya kan? Nah, saya berharap Anda semua, Anda tidak akan pernah lama tinggal di PTI, apalagi tinggal di asrama. Tidak lama. Ini tinggal berapa bulan lagi Anda di sini ini. Saya mohon betul, jangan meninggalkan asrama sebelum khatam metodologi. Kalau nggak bisa hafal tahfidnya, metodologi. Karena itu ikuti materi-materi, jangan bolos mengikuti mata kuliah. Ya. Kenapa Ananda saya sampaikan seperti ini? Jangan pelajaran agamanya tanggung. Kenapa orang teroris? Kenapa orang berhaluan aliran keras? Karena pemahaman keagamanya tanggung. Kerjaannya nyalain orang lain. Saya berkali-kali mengatakan, kalau ada orang yang suka menyalahin orang lain, membidahkan orang lain, mengkafirkan, mensyirikkan, memusyrikkan orang lain, itu pertanda pelajaran agamanya tanggung. Apa artinya tanggung? Ya, prematur, belum sempurna. Tapi kalau sudah mulai mengintrospeksi dirinya sendiri, sudah sedang belajar, kalau sudah tidak menyalahkan dirinya dan orang lain, diam-diam selalu mengkaji, belajar, dan memompahkan kearifan di dalam masyarakat, orang itu sudah arif, hampir selesai belajar. Semoga Anda semuanya mendapatkan berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأول نسأل الله تعالى على هذه الفرصة التي يرزقنا من نهج الدراسة. الثاني نشكر إلى الأستاذ رئيس الجامعة بروفيسور دكتور محمد على هذه الفرصة المهمة. إن شاء الله نستفيد كثيرا من هذا العلم ونريد ونسأل الله تعالى أن يرزقه عمرا طويلا
masa kini dan masa depan, sekaligus dari Al-Quran. Satu mata kuliah dari Jamiah mencakup konsep kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan itu tidak ditemukan dalam mata kuliah di kelas, hanya ada dalam kuliah itu. Terima kasih kepada Pak Prof dengan memberikan waktu kepada Mas Santri yang sangat baik ini. Semoga berkat kepada Prof, insya Allah panjang, sabar dan kepada Allah SWT. Mari dengan doa untuk majelis. Bismillahirrahmanirrahim.